Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai radio di bawah harga 300.000 ya. Seperti kemarin teman-teman ada yang komen. Tolong diberikan info untuk radio yang di bawah 300.000 ya. Setelah saya cek di online shop ya, jadi di online shop itu ada beberapa merek ya. Sebenarnya mereknya banyak, tapi tipenya sama aja ya. Jadi merek itu ada beberapa ya, tapi tipenya sama aja. Jadi saya tidak jadi apa yang ada di sini ini bukan berarti harus merek ini, tapi nanti akan saya sebutkan mereknya ya, yang sama dengan tipe yang ada di depan saya ini radionya, tapi merek yang lain juga sama aja ya. Jadi hanya berbeda merek tapi fisiknya sama seperti itu. Tapi sebelum kita memberikan informasi kepada Anda semua, kita ingin ngopi dulu ya teman-teman. Kita seruput dulu ya. Sudah. Alhamdulillah, kita seruput kopinya, masih panas banget. Oke, teman-teman semua ya. Jadi di sini ya, radio di bawah 300. Kalau kita minta kualitas yang lebih itu kayaknya ya pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya teman-teman. Nggak bisa kita minta sempurna sekali untuk sebuah HT di bawah 300 ya. Nah, berikut ini kita akan sedikit memberikan ulasan mengenai HT di bawah 300 ya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama ini ada dari Pofung atau Bofeng UV82. Jadi macam-macam mereknya. Ada Pofung, ada Bofeng, ada Comtek, ada kalau nggak salah Eskom juga ya. Kemudian Merodit ya, UV82 itu harganya di bawah 300.000. Nanti Anda bisa searching, dan saya sarankan sih searchingnya di Shopee ya, karena kalau Anda searching di toko lain, di online shop lain, kayaknya setiap saya cari kok lebih mahal gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya, siapa tahu mungkin kalau Anda misalnya di Tokopedia atau yang lainnya Anda punya diskon atau Anda punya voucher, mungkin harganya menjadi lebih murah ya. Nah, Bofeng apa Pofung UV82 ini radio yang legendaris, yang udah lama sekali, dan ini radio sejuta umat. Kalau saya coba sih untuk receive-nya oke ya teman-teman ya. Receive-nya dari sebuah Bofeng UV82 ini, atau Pofung atau Eskom atau Comtek atau apalah itu ya, Merodit dan segala macam yang tipenya UV82 itu sama persis bentuknya seperti ini ya, sama persis. Jadi saya nggak perlu panjang lebar untuk mereviewnya, karena sudah pernah kita review, dan tentunya kalau menurut saya ini sebuah radio yang cukup worth it. Untuk modulasinya oke. Kemudian untuk PTT-nya ada dual PTT atas bawah ya, tombol PTT-nya ada 2 atas bawah, cuman memang masih karet ya. Kemudian ya untuk suara speaker oke, modulasi oke, ada lampunya juga ya. Jadi TV UP82 ini TV yang favorit sebenarnya ya. Sampai saat ini masih banyak yang pakai. Oke, kita tinggalkan untuk Pofung atau Bofeng UV82 atau Eskom atau Comtek atau mungkin ada Merodit UV82 dan sebagainya ya, yang lain-lainnya. Itu semuanya hampir sama ya. Oke, selanjutnya kita jatuh. Jadi resipnya oke ya, untuk UV82 resipnya oke, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya tipe UV5R, Bofeng UV5R. Bofeng UV5R itu ya ini ya Wilen ya, tapi ini Wilen belum nggak sebenarnya Wilen ini bukan UV5R. Tapi ini saya ibaratkan aja ya, karena barangnya saya nggak ada di sini. Tapi saya contohkan seperti ini UV5R ya.
Jadi mereknya saya tutup. Tapi model UV5R seperti ini teman-teman ya. Itu UV5R yang seperti ini harganya juga di bawah 300. Kalaupun ada itu di atas 300 itu jarang ya. Ada memang di beberapa website ada, di beberapa online store ada, online shop ya. Tapi rata-rata itu masih di bawah 300. Bofeng UV5R atau Merodit UV5R atau yang lainnya. Mungkin apa ya, merek yang lainnya itu yang tipe UV5R itu banyak sekali teman-teman. Jadi ada Pofung UV5R. Kemudian apa lagi ya? Ya itu ya teman-teman ya yang bisa kita sampaikan. Nah UV5R ini untuk receive-nya kalau dengan antena bawaan itu sangat peka teman-teman ya, sangat peka. Sama dengan yang tadi UV82 itu sama juga pekanya. Jadi kalau untuk Bofeng untuk memori crossband dari HT-nya cukup gampang sekali ya. Reviewnya ada di video-video saya sebelumnya, nanti kita tampilin ya di link deskripsi untuk review-review dari HT-HT yang kita sebutkan tadi ya. Oke, selanjutnya setelah UV5R, karena ini barangnya sama dengan UV5R, modelnya ya sama tapi sebenarnya dalamnya beda ya. Ini adalah Wilen KD UV1. Ini lebih murah lagi dengan UV5R. Wilen KD UV1. Ini saya sangat rekomendasi sekali kalau yang Wilen ini karena semuanya bisa diprogram manual dari HT-nya, ngasih nama, kemudian bikin frekuensi crossband, kemudian receive-nya juga oke, mancarnya juga oke, dan harganya murah ya. Cuman dia chargingnya itu dia menggunakan micro USB, tapi ingat bukan micro USB punyanya handphone, dia 9 volt. Jadi kita harus ngecas pakai bawaannya punyanya Wilen. Tapi kalaupun tidak ya kalau ada desktopnya kita cari desktopnya ya. Nah, ini khusus untuk Wilen ya. Jadi nggak sama dengan UV5R. Sebelumnya sih saya kira sama ya baterainya ya seperti ini. Tapi kenyataannya nggak sama. Jadi kalau saya akan sandingkan dengan baterainya punyanya Bofeng ya. Nah, sekilas saya kira sama ya baterainya Wilen KD UV1. Ternyata ketika saya sandingkan dengan punyanya Bofeng jauh berbeda ya. Belakangnya juga jauh berbeda. Sehingga ketika saya masukkan nggak mungkin bisa masuk punyanya Bofeng ke Wilen KD UV1. Nah, karena ini sangat ringan ya, ini saya sangat recommended sekali untuk Anda. Bila Anda adalah suatu penggemar HT baru ya, kalau mau cari HT yang murah, ya murah, tapi Anda bisa program secara manual, mau ngasih nama, mau bikin frekuensi, mau nyimpen, ini saya sangat rekomendasi sekali untuk Wilen KD UV1 ya, Wilen KD UV1 ini sangat saya rekomendasi sekali untuk Anda semua yang baru pertama kali ingin menggunakan HT ya. Jadi tidak susah-susah, Anda tidak perlu pakai komputer, Anda cukup dengan HT ini Anda bisa nulis nama, memorinya, kemudian Anda bisa kasih crossband, bisa repeater, bisa duplex, simplex dengan mudah sekali. Oke. Kita tinggalkan, kemudian ada UVK5. Nah, UVK5 ini memang sangat viral dan kalau dari fitur-fiturnya semua kalah ya. Semua yang ada yang saya taruh di sini ini kalah semua. Fiturnya sangat berlimpah dengan UVK5 ini bisa airband, bisa receive frekuensi dari 18 MHz sampai 1300 MHz. Kemudian bisa dioprak-atrik ya, bisa dijadikan receive-nya bisa dirubah ke HF, kita bisa nge-receive HF. Dia juga bisa nge-receive AM. Kemudian semuanya bisa kita atur dengan program sehingga UVK5 ini bisa menjadi satu pilihan yang memang sangat menarik sekali karena harganya di bawah 300.000. Nah, UVK5 ini ada beberapa merek ya. Kebetulan yang saya ada di sini saya nggak kasih merek
tapi bentuknya seperti ini teman-teman ya. UVK5 semua bentuknya seperti ini. Itu ada mereknya Eskom FC5 Pro kalau nggak salah ya. Ya, FC5 Pro. Jadi Eskom FC5 Pro, bukan, Eskom FC6 Pro. Eskom FC6 Pro itu harganya sekitar 250.000 ya, Eskom FC6 Pro. Kemudian ada Kasun UV60D. Itu juga sama. Ya hampir sama lah, tapi Kasun agak sedikit beda. Kisun agak beda sedikit ya modelnya. Kemudian juga ada Fascom. Nah, ini Fascom UVK5. Kemudian ada Wearcom juga UVK5, teman saya di sini nggak ada barangnya. Kemudian ada Quanseng, kemudian ada apa lagi ya? Motorola, tapi kalau Motorola kayaknya agak mahal ya. Agak mahal harganya. Jadi itu saya nggak sebutin. Yang saya sebutin tadi ada Fascom, ada Eskom, ada Kasun, kemudian apa lagi ya? Quanseng ya. Ya, UVK5 itu harganya di bawah 300 teman-teman ya. Jadi Anda bisa mencari radio itu, dan tentunya dengan UVK5 ini kita udah dapat sebuah radio yang kecil, mungil, dan sudah Type C lagi ya. Dan saya senangnya itu radionya fitur berlimpah dan sudah Type C. Jadi kalau kita misalnya di jalan atau gimana kurang baterai, kita punya power bank HP ya, maksudnya kita punya power bank HP, kita langsung colokin aja di sini ya. Nah, colokin aja di sini misalnya, sebentar, saya punya power bank HP ya. Nah, ini saya punya power bank HP. Ketika saya di jalan terus, wah saya kehabisan daya ini. Oke, kita cas aja. Kita buka gini ya, terus kita masukin, colokin, kita cas. Nah, ini ada lampu biru hidup di sini. Nanti kalau udah penuh dia mati lampunya nih. Ada lampu biru untuk ngecas ya. Jadi sangat fleksibel sekali, mudah. Kita kalau kemana-mana tinggal bawa power bank HP aja, kita bisa ngecas HT kita UVK5 ya. Oke teman-teman, itu dia UVK5. Jadi UVK5 sangat viral ya. Dan tentunya ketika dia viral itu banyak tipe-tipe lain, yang merek-merek lain yang juga memunculkan sama dengan UVK5 ini. Modelnya sama persis, jadi nggak usah dipikirin itu mereknya apa. Yang jelas UVK5 ya. Tapi menurut informasi saat ini ya teman-teman, menurut informasi saat ini keluaran-keluaran yang terbaru udah nggak bisa diprogram lagi, nggak bisa di update firmware-nya lagi. Ada beberapa teman kemarin sempat datang ke sini, dia udah beli baru, ternyata nggak bisa di update firmware-nya. Nah, oke, di sini kita akan munculkan lagi di atasnya UVK5 dikit. Sebenarnya dia di atasnya UVK5 itu UV5R Plus dari Quanseng. Ini juga ada merek Eskom FC5 Pro. Cuman saya barangnya nggak ada. Tapi ada Eskom FC5 Pro. Kemudian apalagi ya? Quanseng, apalagi mereknya selain Quanseng? Kayaknya ya saya baru menemukan itu aja dua ya, yang murah ya. Dan ini layarnya biru, kalau kita hidupin biru dia teman-teman, biru ya. Dan saya nggak tahu kenapa Quanseng yang UV5R Plus ini lebih murah dari UVK5, lebih murah teman-teman. Tapi sebenarnya suaranya lebih bagus ini, yang UV5R Plus ini lebih bagus suaranya, speakernya, modulasi mikrofonnya, kemudian resipnya juga lebih bagus UV5R Plus. Mungkin hanya modelnya saja teman-teman ada yang nggak suka, tapi kalau saya suka sih ya. Saya suka ya kalau yang UV5R begini, saya suka, nggak ada masalah sih sebenarnya bagi saya. Cuman kalau yang baru sekarang, ini kalau yang lama ya. Yang lama itu dia nggak ada Type C. Yang lama UV5R Plus yang lama itu nggak ada Type C. Tapi kalau yang baru itu ada Type C-nya di sini teman-teman. Nah kalau sudah ada Type C-nya, ini nggak bisa di-update firmware-nya. Jadi yang baru udah ada Type C, udah nggak bisa di-update firmware lagi.
Jadi udah standar dari pabriknya, tidak bisa diapa-apain. Kalau yang lama yang seperti ini yang nggak ada Type-C-nya itu masih bisa teman-teman ya. Dan ini baterainya udah saya ganti. Ini baterainya memang tebal sebenarnya, aslinya tebal. Ini saya ganti yang tipis. Dan yang sekarang karena daripada ngasih baterai tebal dia ngasih baterai tipis, maka dikasih Type-C. Yang sekarang dikasih Type-C di sini, ini yang lama nggak ada, buntet ya, seperti itu. Nah, ini harganya untuk kalau yang Eskom FC5 Pro ini itu sekitar 223, 225 ribu. Nah itu Anda bisa beli di tokonya Eskom ya. Jadi kalau Anda beli di Eskom, nah kalau yang ini udah di atas 300 teman-teman, yang Eskom ini FC9 Pro ini di atas 300. Tapi kalau secara karena ini mungkin hanya modelnya aja ya, modelnya bagus. Tapi kalau secara kualitas untuk resipnya teman-teman ya, ini bagus loh ini sebenarnya. Tapi saya heran kenapa lebih murah ya. Kualitas resip dan kualitas modulasi mikrofonnya itu UV5R Plus ini itu lebih bagus daripada FC9 Pro ya. Cuman ya mungkin karena FC9 Pro ini menang di bodinya, kemudian ya bentuknya lebih elegan ya untuk yang FC9 Pro. Tapi kalau yang UV5R Plus ya kayak UV5R, cuman dibesarin gitu ya. Ini kan bentuknya hampir sama dengan ini ya, model ini ya, tuh ya hampir sama ya. Nah, jadi mungkin orang bosan ya, jadi dimurahin. Tapi ternyata kalau saya nyoba, ini kualitasnya lebih bagus daripada ini untuk mesinnya ya, untuk apa namanya, kalau kita resipnya lebih bagus ini. Kemudian standar kalau kita pakai antena standar, kemudian semuanya standar, resipnya lebih bagus ini. Modulasinya juga, modulasi mikrofonnya kalau kita ngomong itu lebih kencang ini daripada yang ini dan daripada yang ini VK5. Tapi kok harganya lebih murah, itu yang saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena model ya. Jadi misalnya seperti ini ya, kita beli mobil dengan dalamannya sama, tapi luarnya beda. Nah, contoh ya, mungkin kalau Anda tahu merek-merek Honda ya, ada Honda Jazz, kemudian ada Honda Brio, ada Honda apa namanya lagi itu, Mobilio. Itu di dalamnya sama teman-teman. Jadi interiornya itu hampir sama ya, antara Mobilio, Brio itu hampir sama dalamnya. Tapi karena beda model fisiknya, maka harganya juga menjadi beda ya teman-teman ya. Harganya menjadi beda. Nah itu dia, dalamnya sama tapi luarnya beda, akhirnya jadi beda. Nah itu mungkin seperti itu ya. Jadi satu merek tapi karena beda desain atau body, maka dia akan berbeda harganya. Mungkin itu ya teman-teman yang menyebabkan UV5R Plus New ini lebih murah. Tapi saya anggap ini lebih worth it ya sebenarnya. Kalau memang ini sudah nggak bisa dimodifikasi ya, sudah nggak bisa diupdate, ini lebih oke. Jadi Anda bisa ambil Eskom FC5 Pro. Saat ini paling murah ya teman-teman ya. FC5 Pro ini paling murah. Jadi hampir sama dengan ini nih. Jadi kalau Anda punya WLN KDUV1 dengan Eskom FC5 Pro atau Kwanseng UV5R Plus itu hampir sama harganya. Kalau saya sih milih ini ya, saya milih ini. Tapi kalau mau ya lebih ringkas ya, ini juga lebih ringan ya. Cuman saya tetap milih ini karena kalau ini nggak bisa dicas pakai power bank, kalau ini masih bisa. Jadi sekarang tergantung Anda semua teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak mereview dari dekat untuk mau powernya atau modulasinya, saya udah nggak review lagi karena kita sudah ada reviewnya di video-video sebelumnya. Cuman saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa beberapa model yang ada di depan saya inilah yang radio yang di bawah 300 saat ini ya. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini harganya belum naik teman-teman ya. Mudah-mudahan belum naik ya, harganya belum naik. Kalau sudah naik ya itu saya nggak tahu ya. Kadang-kadang kita nge-review
1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian ditanyain kok harganya berbeda ya. Nah, ya memang udah bertahun-tahun ya pasti naik ya. Tapi pada saat video ini dibuat itu harganya memang di bawah 300 rata-rata ya. Saya lihat di online shop di bawah 300. Tapi kalau nanti misalnya berubah itu kemungkinan besar bisa aja ya. Tapi kalau saya lihat yang agak stabil ya, harga itu ada di Eskom. Jadi kalau Anda mungkin cari radio yang harganya lumayan stabil untuk yang murah, itu bisa pilih merek Eskom. Silakan Anda cari aja di tokonya ya. Mungkin di review-review saya sudah ada, di situ ada linknya untuk pembelian sebuah radio Eskom. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang mencari radio di bawah 300.000 untuk saat ini. Jadi memang banyak teman-teman yang mungkin budgetnya ya sekitar itu, maka merek-merek yang ada di pasaran itu semuanya hampir sama, tapi tipenya ya, jadi mereknya beda tapi tipenya sama. Kayak tadi UV-K5, UV5R+, itu semuanya aslinya dari Kwanseng, tapi kemudian di rebranding lagi dari merek-merek lain. Kemudian UV82 juga itu macam-macam, banyak ya. Itu ada Pofung, Bofeng, Eskom, Comtek, Merodit dan lain-lain. Kemudian UV-K5 juga macam-macam, ada Kwanseng, ada TSSD, ada apa lagi, Vaskom, Eskom, kemudian Werkom, itu UV-K5 banyak banget. Kemudian UV5R+, nah ini UV5R+ yang saya lihat di online shop itu hanya baru beberapa ya, hanya baru beberapa, tapi yang paling murah itu Kwanseng dan FC5 Pro, Eskom FC5 Pro, itu yang paling murah. Kemudian setelah itu UV5R, Baofeng, Pofung, UV5R, Merodit, UV5R, itu juga murah. Kemudian selanjutnya ada juga yang lebih murah, yaitu WLN KD UV1. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda semua teman-teman. Mudah-mudahan tidak bosan, saya ngomong agak panjang, tapi ya seperti itulah adanya untuk kita menyampaikan sebuah radio yang harganya di bawah 300 dan masih bisa Anda gunakan untuk pertama kali Anda menggunakan radio. Sekian dari saya, Yangki Charlie itu Yangki Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.